Ya, kita akan mendengarkan kesaksian yang melucuti Ibu Musyafidis ya, dengan kesaksian dari Pak Abraham. Kami persilakan waktu dan tempat. Saya tidak pernah melihat WL yang seperti ini. Luar biasa. Bisa dikelilingi loh. Luar biasa. Tadi saya ngantuk, tapi sekarang ya terima kasih dari Siti Certar mengundang saya untuk bersaksi di sini. Terima kasih sama Pak Bambang yang kebetulan ada di Penang saat ini. Kita berdoa buat beliau dan istrinya, yalah istrinya dipulihkan, kesehatan istrinya dipulihkan. Ya, saya lanjut. Nama saya Ayong Abraham. Umur saya 60 tahun. Kelihatan masih 40 ya, puji Tuhan. Bukan 20. Anak saya cucu 3. Puji Tuhan. Saya selalu mengucapkan firman ini. Usiaku boleh bertambah, kekuatan saya tidak boleh berkurang. Saya ingat satu firman Tuhan di Ayub. Sampai hari ini saya selalu memperkatakan firman Tuhan itu. Tuhan membuat tubuhku mengalami kesegaran seorang pemuda. Aku seperti pada masa mudaku. Jadi waktu saya menyebutkan firman Tuhan ini, saya membayangkan saya umur 17, 18, 17, gagah perkasa gitu. Saya banyak belajar sama Pak Ayu ya, karena kebetulan di Full Gospel ini Pak Ayu ini guru saya. Saya bergabung di Full Gospel itu tahun 2008. Harusnya tahun 2000 saya sudah bergabung di waktu itu di Sutorejo Ceptar ya. Sutorejo Ceptar itu membernya 40-an. Tetapi 4 tahun kemudian Ceptar itu buyar ya, karena visinya salah, misinya juga salah. Akhirnya saya 4 tahun nganggur, nggak punya komunitas. Pas saya jalan lagi di kompleks saya itu ketemu Pak Weli. Pak Weli ngajak saya bergabung di Jembatan Mas Ceptar. Waktu itu Pak Andi sudah besok. 2 tahun saya bergabung di Jerman, saya mengalami satu titik balik di dalam pola pikir saya. Karena di chapter yang dulu saya ikuti itu kok tidak seperti chapter yang dipimpin oleh Pak Andi Usteja itu, yaitu Jembatan Mas Ceptar. Nah, ketika saya bergabung di Jembatan Mas Ceptar itu dipimpin oleh Pak Andi Usteja, saya waktu itu sering dilatih gitu. Ditambah lagi saya sering diajak sama Pak Ayu pergi ke luar kota, luar pulau. Jadi saya melihat bagaimana Pak Ayu itu mendoakan orang lain, dan istilahnya saya leading by doing gitu. Saya diajak ke Kalimantan bolak-balik ya, waktu itu Pak Ayu jadi RP-nya Kalimantan, ditugaskan Pak Bernard selama 5 tahun. Selama 5 tahun itu saya sama Pak Weli, sama beberapa teman sering diajak ke Kalimantan. Bukan hanya di Kalimantan, diajak ke Medan, diajak ke Palembang, kemana-mana saya ikut itu. Tapi saya pulang dari ikut sama Pak Ayu, saya praktekkan apa yang saya dapat. Dulu saya tidak berani ngomong, tidak berani ketemu orang pun tidak berani. Tetapi ketika saya mulai memberanikan diri, dipenuhi dengan Roh Kudus, saya mulai berani gitu. Mulai berani di pekerjaan saya, ketemu sama orang. Kita kan bisa lihat orang yang langganan yang datang itu ketika wajahnya letih lesu, saya menawarkan diri, Pak Bu, saya doakan. Lalu banyak orang saya doakan. Di jalan pagi juga gitu. Di jalan pagi itu juga banyak yang sudah saya doakan. Saya tuntut dia terima Tuhan Yesus. Beberapa waktu yang lalu saya berbincang-bincang sama Pak Weli, sama Pak Halim di jalan pagi itu ada satu orang yang belum percaya. Saya bilang, Pak, kita yang bagian kasih firman Tuhan itu Pak Weli.
yang eksekusi itu saya. Ayo Bapak, doakan saya tuntun terima Tuhan Yesus. Ya orang itu yang mau manut aja gitu Pak. Jadi saya tuntun dia terima Tuhan Yesus dan saya arahkan ke gereja mana. Tapi sampai hari ini masih kita mentor, ya, masih kita mentor. Jadi saya banyak belajar di Full Gospel Bapak Ibu. Karena di situ saya melihat apinya berbeda. Terutama karakter saya. Saya dulu punya gambar diri yang saya, karena memang saya kan tinggal di Kalimantan Pontianak pedalaman itu. Waktu itu kepercayaan saya itu tradisi yang kuat. Jadi saya waktu kecil diajak mama saya itu sembahyang. Sampai di Surabaya, saya pun masih masuk ke kelenteng di belakang pasar Genteng itu ya. Kelenteng di pasar Genteng itu, di belakang pasar Genteng itu satu kelenteng yang cukup besar. Nah, di situ saya diajak pokok saya masuk kelenteng itu sembahyang. Tapi waktu saya ikut orang kerja ya, di pasar Genteng itu, ada satu sales itu datang pada saya, ngajak saya pergi ke gereja Betani tahun 1985. Nah, di situ kemudian saya baptis di situ di Betani Manyar Sindaru waktu itu ya. Pernah ketemu sama Pak Ivan dulu itu di situ. Jadi termasuk jemaat bola-bola di Betani. Itu tua-tua aja ya? Ya, itu anak buahnya Pak Alek dulu. Oh iya. Nah, di situ saya mulai mengenal Tuhan. Baru tahun 2000 saya diajak bergabung di Full Gospel di Sukorejo Chapter. Kemudian tadi saya sudah cerita, tahun 2008 saya diajak di Jembatan Mas Chapter itu 2 tahun saya diangkat jadi presiden Chapter oleh Pak Andi Setia. Jadi melahirkan Chapter. Akhirnya Chapter saya juga melahirkan Chapter di Tuban itu ceritanya ya, Pak Hengki itu. Pak Hengki juga sering bersama saya ikut Pak Ayu ke luar kota, luar pulau untuk melayani. Nah, singkat cerita teman-teman, di jalan pagi itu saya juga sering mempraktekkan apa yang saya dapat di Full Gospel. Malah beberapa waktu yang lalu ya teman-teman ya, saya punya seorang rekan di situ ya. Orang rekan ini juga seorang percaya ya. Punya ya, saya bilang rekan saya, salah satu bapak itu ya, saya bilang, Pak, kamu sudah berdoa belum? Saya tanya demikian, dia bukan malah senang, malah marah-marah sama saya. Mau lempar sepatu buat saya, Pak Weli juga tahu. Padahal itu orang percaya. Dan kalau saya sebutkan namanya mungkin Bapak Ibu tahu, dia salah satu pemilik resto terbesar. Saya ketika berjumpa dengan bukan orang percaya, saya tawari doa, malah mau. Ini orang gereja loh ini, teman-teman. Saya bilang, Pak, sudah doa belum Pak kemarin? Kalau kamu tanya sekali lagi, saya lempar sepatu kepada kamu. Jadi saya suka dukanya banyak teman-teman ya, waktu jalan pagi itu yang saya bersama teman-teman berbincang firman Tuhan. Karena memang kebanyakan jalan pagi itu orang-orang tua itu yang dibicarakan apa sih teman-teman? Yang dibicarakan itu sakit penyakit, dokter, rumah sakit, asuransi. Yang dibicarakan cuma itu. Tapi ketika saya masuk di situ teman-teman ya, saya langsung masukkan firman Tuhan. Saya bilang harus kasih firman Tuhan porsinya lebih banyak daripada rumah sakit, daripada sakit penyakit. Saya ngomong gitu sama teman-teman. Jadi di jalan pagi itu ya teman-teman ya, saya bersama Pak Weli, bersama Pak Halim, tiap hari itu cerita firman Tuhan. Saya bilang disinilah tempat yang kita mau pecah-pecahkan roti tiap hari. Ketika kita mau pecah-pecahkan roti, di situ nama Tuhan dipermuliakan. Tidak usah mikir yang lain. Nanti jiwa itu bisa Tuhan kirim sendiri. Salah satunya misalnya Pak Iringan itu ya, itu juga dapat dari jalan pagi. Pak Halim itu dapat dari jalan pagi juga, Pak Halim Gunarso, Pak Weli yang bawa juga. Jadi kita di jalan pagi itu banyak bawa juga perempuan masuk ke Chapter. Puji Tuhan. Jadi satu hal yang saya dapat di Full Gospel itu adalah ketika saya dulunya seorang sleeping giant ya. Saya tiap minggu ke gereja, habis pulang dari itu karakter lama itu muncul. Tetapi ketika saya dibentuk di Full Gospel dari tahun ke tahun, perubahan itu ada. Yang itu pertama tentunya istri dan anak-anak. Kemudian saya bisa berdoa di Mars. Apalagi tema besarnya Full Gospel adalah tahun 5 tahun depan ini adalah level.
Jadi saya percaya ketika saya mau melakukan apa yang ditugaskan pada, maka yang namanya salam itu akan terjadi pada saya dan saya akan berdampak bagi orang lain. Nah, tidak perpanjang perkasihan saya berkati. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur buat malam hari ini kalau kami boleh bersama-sama berkumpul, berfellowship. Kami boleh memuji, menyembah dan memuliakan Tuhan. Kami sungguh menikmati hadirat-Mu Tuhan, karena Engkau hadir di tengah-tengah kami. Bahkan Engkau sudah ada di dalam hati setiap kami Tuhan. Engkau menjamah Tuhan setiap anak-anak-Mu yang hadir, supaya setiap kami boleh mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan belajar kebenaran-Mu Tuhan. Urapi anak-anak-Mu Tuhan, khususnya hamba-Mu yang tidak mampu ini. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. FC Dumen. LOF. Ya, silakan duduk. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dari City Chapter yang sudah memberikan kesempatan untuk saya boleh berbagi ya. Dan tentunya ini suatu kehormatan yang luar biasa nih, karena saya harus berbicara di depan banyak senior ini dan mentor-mentor saya ini. Dan sebelumnya saya juga memberikan apresiasi kepada para officer daripada City Chapter ya, Pak Bambang, Pak Beni, Pak Temi, Pak siapa lagi, Pak David ya, yang sudah mengontak saya luar biasa, belum pernah ikut yang seperfect ini. Ya, dan saya melihat juga luar biasa di City Chapter ini, begitu banyak member yang hadir ya. Nah, pada malam hari ini Bapak Ibu Saudara, saya ingin berbagi ya, tema tentang pemulihan gambar diri. Saya kalau melihat ini malu sendiri loh. Tadi saya tanya sama istri saya, kok rasanya beda dari rasanya. Ya, jadi kita mau belajar bersama-sama tentang pemulihan gambar diri, saudara. Nah, sebelumnya mungkin saya bisa bertanya, apa sih maksudnya gambar diri itu? Mungkin yang kalau senior nggak usah ditanya, tapi gambar diri itu apa kira-kira? Pak Daniel apa? Ya, gambar diri itu bagaimana kita memandang diri kita sendiri, atau saya memandang diri kita sendiri. Apakah berdasarkan apa kata orang atau berdasarkan apa kata Tuhan? Nah, perlu Bapak Ibu Saudara ketahui, hampir semua masalah yang dihadapi itu terjadi karena gambar diri yang bermasalah, gambar diri yang rusak. Kalau istilah kerennya itu disintegrated self. Gambar dirinya itu rusak, pecah. Kenapa kok bisa, saudara? Kenapa kok manusia ini gambar dirinya rusak? Itu semua karena dosa, saudara. Mungkin Pak David bisa share ayatnya pada tadi. Nah ini saudara, Roma 3 ayat 23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi
akibat dosa Adam, saudara. Adam itu mewariskan dosa, kecenderungan untuk berbuat dosa kepada keturunannya, termasuk kita, saudara. Sehingga ini membuat orang terpisah dari Tuhan, kehilangan kemuliaan Allah. Dan itulah yang membuat akhirnya gambar diri kita ini rusak. Nah, tetapi ironisnya, saudara, ironisnya manusia itu tidak menyadari bahwa dirinya itu gambarnya sudah rusak. Bahkan Tuhan itu memberikan semacam tujuan, rancangan kepada setiap ciptaannya, tapi manusia tidak mampu, saudara. Manusia tidak mampu, jangankan melakukan, katanya, menggenapi rancangan Tuhan, mengerti aja nggak mampu. Hal-hal yang rohani itu manusia tidak mampu. Makanya di Korintus, bagi orang yang belum lahir baru, hal-hal yang rohani itu suatu kebodohan, katanya. Nah, manusia itu seperti itu semua, saudara. Mereka tidak menyadari bahwa dia itu gambar dirinya rusak. Kenapa tidak menyadari, saudara? Karena manusia itu masih mampu mencapai target-target yang lain, saudara. Kenapa kok manusia bisa mencapai target-target yang lain? Tentunya ini yang berlawanan dengan targetnya Tuhan. Kalau istilahnya itu missing the target, saudara. Jadi manusia itu tidak memahami targetnya Tuhan, keinginan Tuhan, tapi manusia melakukan target-target yang lain. Kenapa bisa seperti itu? Karena ternyata Tuhan itu memberikan yang namanya common grace, anugerah umum. Nah, apa anugerah umum? Nah, kita mau belajar bersama, saudara, ya. Ada begitu banyak sebenarnya anugerah umum, tapi saya akan sharingkan dua hal, saudara. Yang pertama itu, Tuhan, meskipun manusia jatuh di dalam dosa, Tuhan itu memberikan yang namanya kreativitas dan freedom, kebebasan, free will. Manusia itu, saudara, ya, diciptakan Tuhan itu luar biasa, dan common grace ini diberikan kepada semua ciptanya, tidak peduli agama apapun. Kalau saudara pelajari di Alkitab itu dari sejak zaman Kejadian 4 itu, ya, di mana keturunan Kain, Yabal, Tubal itu mereka bisa menciptakan berbagai macam, saudara. Bisa beternak, bisa berkebun, bisa menciptakan kehidupan yang sedenter. Sedenter itu kehidupan yang menetap, saudara. Kalau dulu kan zaman purbakala itu nomaden, ya, berpindah-pindah. Bahkan manusia bisa melakukan apa, saudara? Alat musik, tembaga, segala macam, saudara. Itu zaman purbakala, saudara. Kalau di zaman sekarang, manusia bisa menciptakan pesawat. Manusia bisa menciptakan teknologi, kemajuan. Karena di YouTube, saudara, proses pembuatan bisa membangunnya dengan sangat bagus, saudara. Kita melihat, saudara, ada banyak orang-orang di luar Kristen, dia bisa bangun rumah tangga itu jauh lebih bagus, saudara, dibandingkan yang Kristen sekalipun. Ya, tetapi Yesaya mengatakan apa, saudara? Kesalehan manusia itu seperti kain kotor, katanya.
Jadi manusia itu tanpa Tuhan dengan kekuatan dagingnya pasti ada sesuatu yang salah, motivasi yang salah, saudara. Nah sekarang saya ingin masuk ke intinya, saudara. Bagaimana posisi kita sebagai orang percaya, orang Kristen, dan yang sudah lahir baru, saudara. Saya percaya di sini semua sudah lahir baru, saudara. Tapi tentunya ada buktinya, saudara, kalau lahir baru gitu ya. Jadi posisi kita sebagai orang yang sudah dilahir barukan oleh Roh Kudus, saudara. Jadi kita ini lahir baru itu inisiatif dan karya daripada Roh Kudus, saudara. Roh Kudus melahir barukan kita sehingga kita itu memiliki sifat dan hati yang baru, saudara. Dan itu hanya bisa dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, inilah titik awal dari pemulihan gambar diri, saudara. Jadi, bagi orang percaya, saudara, untuk bisa mengalami pemulihan gambar diri yang sudah rusak ini, pertama kali orang ini harus mengalami kelahiran baru dulu, saudara. Sehingga yang dulunya itu dia itu hidup dengan manusia lama, natur berdosa, sinful nature, itu sekarang hidup sebagai manusia baru, divine nature, saudara. Dan tentunya ini yang mengerjakan adalah Roh Kudus, saudara, bukan kekuatan manusia. Manusia nggak bisa, saudara. Nah, kalau dulu, saudara, kita sebagai manusia lama, saya pernah alami, saudara ya. Saya dulu hidupnya nggak karu-karuan, saudara. Tapi berbagai macam. Mungkin belum ada yang tahu ya. Yang lama-lama yang tahu, saya ini terpikat narkoba 9 tahun, saudara. Kalau saudara lihat model saya sekarang ini, saya pernah terikat oleh narkoba, oleh macam-macam, paketnya banyak tuh kalau narkoba, saudara. Perjinahan, perselingkuhan, segala macam, saudara. Tapi saya bersyukur selama belasan tahun saya dididik oleh para senior saya ini. Nah, kalau dulu sebagai manusia lama, saya, saudara ya, ada satu istilah Yunani ngomong gini ya, non posse non peccare. Wah, ini pengajaran nih, saudara. Artinya apa, saudara? Orang yang hidup dengan manusia lama, belum ada Roh Kudus, itu tidak bisa tidak berbuat dosa, saudara. Tidak mungkin tidak berbuat dosa. Seluruh area hidup kita, saudara, mau di dalam rumah tangga, mau di dalam berbisnis, melakukan apapun itu semuanya pasti apa? Terpolusi dengan dosa. Selalu ada dosa. Makanya Calvin itu ngomong total depravity, katanya ya. Kehancuran total, kerusakan total di semua area kehidupan kita ini rusak, saudara. Nah, itu yang saya pernah alami, saudara. Tetapi ketika kita menjadi manusia baru, ya, ada satu istilah lagi, posse non peccare. Kalau tadi tidak bisa untuk tidak berbuat dosa, sekarang mampu untuk tidak berbuat dosa, mampu menolak dosa dengan kekuatan daripada Roh Kudus. Nah, tentunya ini butuh yang namanya proses, saudara, perjuangan seumur hidup kita. Bagian Tuhan itu melahir barukan kita, tapi ada bagian kita yang harus kita kerjakan, saudara. Yaitu apa? Bersedia dengan sukarela dimuridkan. Nah, inilah manfaat atau gunanya kita ini sebagai FGB Men LOF bergabung di dalam wadah full gospel. Saya yang dulu hancur, saudara, tidak karu-karuan, sekarang saya bisa berdiri di sini. Ini semua karena komunitas ini, saudara. Tentunya Tuhan pakai komunitas ini, saudara. Jadi ada bagian, ada perjuangan yang harus kita lakukan sebagai FGB, sebagai murid Kristus. Tentunya kita terus-menerus membangun iman kita, saudara. Karakter kita,
harus mengikuti proses pemuritan selama bertahun-tahun di dalam wadah full gospel ini, saudara. Jadi saudara yang ada di dalam tergabung di wadah full gospel ini, saya yang dulu bekas hancur lebur, saudara, istri saya sampai tidak tahan dengan saya, bolak-balik minta cerai, bahkan sampai mau bunuh diri. Sekarang dulu seperti neraka katanya rumah tangga saudara, sekarang seperti surga katanya. Nah, kalau saya bisa, saudara juga pasti bisa, gitu loh. Amin. Nah, kaitannya dengan pertumbuhan iman ini, saudara, saya ingin menjelaskan ada 7 tahapan iman yang ditulis oleh seorang profesor, saudara, dari Emory University, namanya James W. Fowler. Beliau menulis satu buku, judulnya itu Stages of Faith. Jadi ada 7 tahapan iman. Nah, saya akan menjelaskan tentunya dengan modifikasi, saudara. Bagaimana seseorang dari nol, dari iman yang paling sederhana itu sampai ke level yang tertinggi. Yang pertama, saudara, iman yang paling sederhana itu istilahnya yang paling bawah, saudara, undifferentiated faith. Iman yang paling sederhana, saudara. Iman yang paling sederhana ini adalah orang Kristen, saudara. Dia ini setiap minggu datang ke gereja, saudara. Setiap minggu datang ke gereja, tapi dia nggak ngerti ke gereja itu mau ngapain, gitu loh. Sampai di gereja duduk-duduk, dia pegang HP, nonton-nonton HP, saudara, ya, baca-baca buletin. Nanti waktunya firman dia tertidur, saudara. Tapi anehnya minggu depan datang lagi, saudara. Saya pernah mengalami seperti ini, ya, saudara. Nah, ini level yang paling sederhana. Naik lagi ke level yang kedua, saudara, intuitive projective faith. Nah, yang di level 2 ini imannya lebih bagus lagi, saudara. Intuitif, intuisinya itu mulai bekerja, saudara. Jadi kalau dia ditanya, kenapa kamu kok ke gereja? Oh, aku senang soalnya ke gereja itu musiknya enak, puji-pujiannya enak, suasana gerejanya itu menyenangkan, katanya, gitu loh. Ada lagi kalau ditanya, oh, aku senang kalau ke gereja soalnya pulang nanti bisa makan-makan bersama, katanya. Jadi yang di level kedua ini, mereka datang ke gereja tujuannya bukan mencari Tuhan, saudara, tapi mencari yang lain, gitu loh. Nah, itu yang kedua, saudara. Yang ketiga, mythical literal faith. Jadi iman yang ketiga ini sudah mulai bertumbuh lagi, ya. Dia sudah mulai menyukai khotbah, saudara. Khotbah yang enteng-enteng, yang ringan-ringan, khotbah yang apa ya? Khotbahnya orang anak bayi, ya, susu, katanya, ya. Jadi terutama pastor, saudara, yang berbicara soal berkat, mukjizat, kesembuhan, KKR nubuatan. Nah, itu yang disukai, saudara, yang level ketiga ini, ya. Dan suka berdoa, saudara. Tapi doanya apa, saudara? Doanya minta-minta terus, minta-minta terus. Bahkan orang yang di level ketiga ini bisa berpuasa, loh, saudara. Rajin puasa juga, loh. Apalagi kalau dia inginkan sesuatu. Wah, tokonya supaya rame. Atau misalkan ada saudaranya, mamanya yang sakit keras, katanya. Wah, dia bisa berdoa, berpuasa berhari-hari, saudara. Jadi yang di level 3 ini level yang dia hanya memanfaatkan Tuhan, saudara. Nah, kita masuk ke level yang keempat, saudara, synthetic conventional faith. Nah, ini level yang lebih banyak lagi, saudara. Orang Kristen yang ada di level 4 ini, dia ini malah bisa khotbah, saudara. Dia bisa ngajar sekolah minggu. Dia bisa belajar cara khotbah dari gerejanya, pendetanya, atau mentornya. Dia bisa copy paste dengan apa yang diajarkan pendetanya atau gerejanya. Dia bisa ajarkan ke orang-orang lain, saudara. Casingnya kelihatannya rohani, tetapi sesungguhnya, saudara, orang yang di level ini
belum ingin mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, dia jarang baca Alkitab, saudara. Baca Alkitabnya ya kalau perlu kok gitu. Jadi orang yang di level 4 ini pun dia orang yang setia, saudara. Setia bukan dengan Tuhan tapi dengan gerejanya. Dia bisa fight, saudara. Dengan apa? Dengan gereja yang berbeda doktrin. Wah, dia bisa argumentasi itu. Ya, kita bersyukur ada di dalam Full Gospel yang interdenominasi sehingga kita ini dari awal sudah nggak diajarin untuk perang-perangan doktrin, saudara. Nah, ini level 1, 2, 3, 4, saudara. Kita masuk ke level yang kelima, saudara. Stage 4, individuatif reflective faith, saudara. Nah, orang yang ada di level kelima ini, individuatif reflective faith ini mulai luar biasa, saudara. Orang yang ada di level ini, saudara, ini mulai terjadi perubahan secara intrinsik. Tahu, saudara, intrinsik itu dari dalam keluar. Kalau yang level 1 sampai level 4 itu ekstrinsik, saudara, dari luar ke dalam. Kita tahu kekristenan, saudara, cara kerja Roh Kudus itu mengerjakan perubahan dari dalam keluar. Orang yang sampai di level kelima ini, saudara, dia sudah belajar untuk tidak pakai topeng, melepaskan topeng, saudara. Dia belajar untuk jujur dengan dirinya sendiri, saudara. Dia mulai menyadari bahwa gambar dirinya banyak yang rusak dan harus diperbaharui. Nah, ini yang di level individuatif. Dia bukan lagi orang yang suka modifikasi perilaku, tahu, saudara, ya? Modifikasi perilaku itu melakukan hal-hal yang kelihatannya baik tetapi ada udang di balik batu, saudara. Ya, contohnya apa? Memberikan perpuluhan atau apapun persembahan supaya nggak terkutuk, katanya. Supaya nggak dikutuk. Ya, ajaran dari teologi kemakmuran biasanya, saudara. Atau dia menjadi orang yang murah hati, suka memberi, saudara. Suka memberi supaya dipandang dia ini murah hati, saudara. Itu namanya modifikasi perilaku, saudara. Pencitraan istilahnya gitu loh. Nah, orang yang di level kelima ini dia belajar untuk tidak pencitraan lagi, saudara. Tetapi karena masih baru jatuh bangun. Tetapi yang di level 5 ini dia mulai punya pengalaman secara pribadi dengan Tuhan. Ya. Nah, kita masuk ke level yang 6. Yang ke-6. Conjunctive faith. Nah, ini level yang luar biasa, saudara. Kalau menurut seorang hamba Tuhan, Ayub itu awalnya level 5, terakhir dia masuk ke level 6, katanya. Paulus ini ada di level 6, saudara. Jadi dia punya pengalaman pribadi dengan Tuhan terus menerus, bukan cuma sekali, terus menerus. Dan orang yang di level 6 ini setiap hari berani pikul salib sangkal diri, saudara. Bukan mut-mutan, bukan angin-angin, saudara. Dan dia, orang yang di level 6 ini berani menghadapi secara paradok antara janji Tuhan dengan kenyataan hidupnya, saudara. Kita kan sering dengar, saudara, ya, FGB Man, waduh, aku melu Tuhan dulu, belum melu Tuhan diberkati. Sekarang sudah rajin ikut Tuhan, bahkan melayani kok malah terpuruk. Sering kita dengar gitu, saudara. Nah, orang kalau sudah sampai di level 6 ini dia tidak peduli, saudara. Habakuk pernah ngomong gini, saudara. Meskipun pohon anggur tidak berbuah, katanya, ya, pohon ara tidak berbunga, kambing domba tidak ada di ladangku, tapi aku akan tetap beria-ria, bersorak-sorai memuji Tuhan. Wah, itu Habakuk luar biasa, saudara. Dan Tuhan mau supaya kita ini seperti itu, saudara. Ya. Nah, kalau yang level terakhir ini universalizing faith, ini
jiwanya saudara sudah dikuasai oleh kebenaran, oleh firman. Terjadi integrasi, terjadi kepenuhan, jiwanya dikuasai oleh firman, seperti di Galatia 2:20 saudara. Bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Nah saudara, dari 7 level iman yang kita pelajari saudara, saya mengambil suatu kesimpulan saudara. Ternyata yang namanya kekristenan saudara itu bukan mistik saudara. Banyak orang percaya, orang Kristen saudara, apalagi belum dimulidkan saudara, itu menganggap Kristen itu mistik. Seperti orang di luar Kristen yang ke Gunung Kawi atau ke dukun saudara, maunya bin Sarabin. Ya, setiap kali ada masalah doa terus supaya dapat mukjizat saudara. Jadi yang diharapkan selalu mukjizat, tanpa ingin mengerti makna dibalik masalah yang dihadapi, tanpa juga ingin mengerti apa sih rancangan dan tujuan Tuhan bagi hidup saya. Ini banyak orang Kristen nggak paham ini ya saudara. Kita bersyukur ada di dalam wadah full gospel yang terus menerus dimuridkan saudara, supaya kita memahami. Juga kekristenan itu bukan soal keselamatan saudara, bukan cuma berbicara keselamatan. Oh, aku percaya Yesus, besok kalau mati masuk surga. Nah itu banyak gambaran orang Kristen, orang awam seperti itu saudara. Padahal kekristenan itu apa saudara? Kita ini belajar berjuang untuk mendemonstrasikan kemenangan Kristus melalui seluruh area kehidupan kita. 1 Yohanes 6, 19-20 kata gini saudara, kita ini adalah baik Roh Kudus, Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kita. Dan dikatakan juga kita ini adalah milik Allah katanya. Di ayat yang ke-20 dikatakan karena kamu ini sudah dibeli katanya dan lunas dibayar dengan darah Yesus. Artinya kita ini milik Allah saudara, kita nggak berhak apa-apa. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh kita katanya. Jadi kekristenan itu bukan hanya apa saudara ya, mengejar berkat, kemakmuran, kesuksesan, kebahagiaan hanya untuk memuaskan ego dan perasaan kita. Saya ngomong gini ini buat saya juga saudara, karena saya juga masih jatuh bangun kan. Ya. Jadi kita ini seringkali kan hanya mengejar kebahagiaan, memanfaatkan Tuhan. Tadi saya lupa. Kalau ekstrinsik itu memanfaatkan Tuhan atau firman-Nya untuk kepentingan diri saudara. Kita ini mau gitu dikenal oleh firman saudara. Nah, Tuhan juga mau seperti itu saudara. Kita belajar untuk mengerti isi hatinya Tuhan, kerinduan hati Tuhan, dan bagaimana supaya kita bisa menyenangkan hati Tuhan melalui hidup kita, karena kita ini adalah miliknya. Nah, murid Kristus yang dewasa saudara, kita ini sebagai achievement dimuridkan supaya semakin hari semakin dewasa saudara. Sehingga kita mengerti gambar diri kita yang baru, identitas diri kita yang baru, yaitu apa saudara? Identitas diri di dalam Kristus. Manusia kita saudara, identitas kita ini ditentukan oleh apa saudara? Oleh penampilan kita, oleh kekayaan kita, kepintaran kita, kesuksesan kita. Begitu kita ini hilang kekayaan kita, bisnis kita, pekerjaan kita ini ambruk saudara, kita kehilangan harga diri saudara. Tapi sekarang kita di dalam Kristus, kita belajar dari hari ke hari untuk berjalan menurut apa maunya Kristus saudara.
Tentunya apa saudara? Kita ini perlu apa? Mengupgrade jiwa kita. Caranya gimana saudara? Ini sebagai penutup saudara. Caranya gimana? Yang pertama, kita ini harus selalu terkonek. Kita ini sebagai tubuh Kristus. Saudara ini anggota-anggota satu tubuh saudara. Ya, Kristus ini cuma kita ini cuma satu tubuh. Kristus sang kepala, tubuhnya satu tapi anggotanya banyak saudara. Saya dan saudara. Ya. Nah, sehingga kita ini apa saudara? Bisa setiap hari mengekspresikan Kristus. Dengan cara apa? Merenungkan saudara. FJH setiap hari. Merenungkan Kristus siang dan malam. Ya, membangun keintiman setiap hari dengan Kristus. Dan yang kedua, selain terkonek dengan Kristus, kita juga perlu terkonek dengan sesama anggota tubuh Kristus, sesama member full gospel, sehingga kita ini saling menguatkan, saling membangun, saling berkontribusi, dan saling memunculkan karunia dan talenta kita, sehingga kita ini semakin maksimal saudara melayani Tuhan. Dan apa yang menjadi goal daripada full gospel, yaitu multiplikasi, kaderisasi, dan regenerasi itu boleh terjadi di chapter-chapter kita. Ya, mungkin itu yang bisa saya bagikan. Terima kasih. Inti daripada apa yang dikatakan oleh Pak Willy itu, gambar diri yang benar untuk setiap kita orang percaya adalah seperti tadi ayatnya, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus hidup di dalam aku. Jadi sekarang ini senternya itu bukan lagi aku, bukan lagi menyenangkan, tapi senternya sekarang Yesus, menyenangkan hati Yesus, menyenangkan hati Bapa. Mulai pagi baru pagi tanya, apa yang bisa menyenangkan hati Bapa? Kadang-kadang kita hanya ngomong, saudara. Tapi real, apa yang kita lakukan, kita pikirkan, itu menyenangkan Tuhan apa enggak? Contohnya seperti misalnya untuk meeting, ya seperti meeting chapter ini ya. Kan dulu saya kadang-kadang ya pokoknya datang aja kan gitu, pokoknya apa enggak. Dan belakang itu saya belajar aja. Sebenarnya kalau saya hadir itu, apa yang terpenting buat saya yang bisa menyenangkan hatimu? Andil saya itu apa? Supaya engkau. Dan kemudian saya tahu, iya ya, antara lain saya ini sekarang terbeban gitu. Untuk setiap meeting itu saya tanya Tuhan, siapa yang mau tak ajari? Dulu saya tak terlalu punya kayak gitu, pokoknya dateng kayak ya. Tapi belakangan itu saudara, siapa yang tuh bisa saya bawa ini? Minggu lalu ketemu Pak Josdono itu sama Bu Dani. Ayo Dani, datang. Wah, ini hari ini saya bisa hadir ini. Ini adalah anaknya chapter presiden Manyar dulu. Ketika saya jadi wakil presidennya, Mas Yok. Dan mereka berdua ini sudah datang pada waktu di chapter Manyar itu. Dan sekarang saya senang dan bisa menjadi pengajar yang begitu diurapi Tuhan. Khususnya itu apa nih untuk keluarga ya. Jadi artinya itu kadang-kadang tidak bisa dapat. Kadang-kadang saya siapa ya? Siapa itu? Saya Pak Jeffrey dulu. Ternyata Pak Jeffrey sakit terus dia cerita sesuatu dan kemudian ada hasilnya juga ya. Kemudian saya ini bagikan majalah Voice ini yang terakhir ini. Yang biasanya ke tetangga itu sudah. Terus saya yang belakang biasanya jadi yang bagikan tuh driver saya. Wah itu luar biasa. Dia bisa bersih macam-macam sudah. Jadi tapi kan yang sebelah kanan saya itu anak muda karena dia baru beli rumah di situ terus dia bangun di sana. Terus dia bagus. Itu mama saya. Oh iya ya kasih lagi telepon. Tentang saya ngomong sama driver kan dia cukup
kemudian dia dengan tetangga saya, karena dia kan driver saya itu tinggal saya gitu. Jadi kalau dia keluar, anak sebelah itu anak muda baru nikah, 2 tahun, 1 tahun, itu sering itu udah aja tentang bilangin, kamu diajak Pak Darna datang ke sini gitu. Kita maksudnya dari voice itu, oh iya Pak, tadi dicari sama dia, nggak ketemu, masih belum ketemu. Tapi kalau itu kita ada satu kerinduan, itu udah ada bosennya kita datang ke meeting. Kadang-kadang kita katakan, oh meetingnya ini kemudian acara itu gimana ya? Tapi lupa, tugas itu apa sebenarnya yang Tuhan mau? Supaya jangan berdiriku benar di hadapan Tuhan itu. Itu ini bukannya aku lagi. Kalau aku datang ke sini, itu atas namanya dia dan untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Sehingga saya percaya saudara, kemudian kalau kita ini kemudian yang kedua saudara, kalau kita rindu untuk mengajak, yang berikutnya apa? Saya banyak mendoakan untuk setiap orang yang hadir. Itu dimulai kita yang hadir ini dijamah hatinya oleh Tuhan. Ini pemerintahan tadi Pak Wira katakan. Kita harus doakan supaya komunitas ini berhasil. Ya supaya setiap orang ini berubah kodratnya dari sinful nature menjadi divine nature. Lalu itu kita perlu doakan Tuhan. Siapa yang hadir ini Tuhan, jamahlah Tuhan. Untungnya saya ini bersyukur punya partner chapter presiden ini, Pak Bambang ini. Dia dipilih sudah. Tapi semalam dia kasih kabar saya. Tadi pagi saya dikasih kabar, Pak, ini daftarnya ini akan hadir Pak. Di daftar saya berapa, 40 berapa ya, berapa itu. Ayo, saya katakan, ayo kita sepakat ya, kita doakan. Yang pertama, mereka bisa hadir. Yang tipu daya Inggris tidak bisa membuat mereka membatalkan. Yang kedua, Tuhan menjamah hati supaya mereka mau bertumbuh karena karakter Kristus. Kerinduan kita cuma itu, ngajak itu, bukan apa, bukan tapi supaya kita ini bisa bertumbuh karena karakter Kristus. Saya baca lagi, doakan lagi. Kemudian saya cek, ini semua datang apa enggak ya? Oh ternyata ada yang datang juga sebenarnya. Jadi sudah komitmen. Jadi ada yang mungkin satu dari lain hal pun nggak bisa, Pak Budi Sentosa ada ya. Lalu saya tadi sudah komitmen belum datang. Pak Redi, Pak Redi ada. Pak Andrea ada. Ada ya. Itu daftarnya ada. Ini perlu diabsen gitu. Dan jadi saya percaya kalau kita hati, ayo kita belajar bersama supaya dengan demikian kita datang meeting itu bergairah, saudara. Tidak tahu pembicaranya siapa, tapi kita doakan Tuhan rubah hati orang-orang ini. Wah, tapi saya senang misalnya contohnya seperti Pak Ayong Abraham ini. Dulunya gimana, sekarang gimana, Pak Bedi ini juga, dan rata-rata kita. Itu berarti pemuritan kita di Fundaso itu berhasil dengan kemuliaan Tuhan Yesus. Jadi kita ini kan tidak punya satu keinginan apa lain yang selain daripada menyenangkan hati Bapa di surga. Itu saja. Kekristenan itu cuma itu. Dan segala perkara. Tapi saya pesan seperti tadi, seperti saya, dulu saya hanya ngomong menyenangkan. Tapi kadang-kadang kita ngomong nggak benar, kita juga tidak terlalu mikir. Hatinya Bapak itu senang kepada senang. Kita belajar. Apakah yang saya pikirkan ini yang saya kehilangan hatimu Bapak? Kadang-kadang kita tidak terlalu bisa banyak ngomong, tidak bisa sembarangan ngomong, karena kita tahu yang salah kalau kita bicara itu akan menyakitkan hatinya. Dan karena kita mau mengasihi dia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kita, maka kita rindu menjaga perasaannya Tuhan.
yaitu dengan menyenangkan hatinya di dalam segala perkara. Amin.